Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh netizen, wabil khusus para embruter, buat Viti semenarik mungkin pertanyakan sikap Kiai Imaduddin kenapa beliau belum speak up terkait masalah PIK 2. Kita minta beliau speak up, tidak minta beliau untuk sepemikiran dengan kita. Artinya mau beliau mendukung atau menolak, intinya speak up. Pertanyakan sikap beliau kenapa masih diam. Itu yang pertama. Wabil khusus ini untuk seluruh rakyat Banten. Sadarlah bahwa kita ini harus bersuara minimal di media sosial. Minimal di media sosial bersuara rakyat Banten. Dan buat seluruh netizen khususnya embruter, buat konten Anda bermanfaat minimal untuk rakyat Banten. Embruter dan seluruh netizen, Anda punya kesempatan membela rakyat. Anda punya kesempatan menyuarakan rakyat Banten. Maka buat konten Anda semenarik mungkin, suarakan bahwa rakyat Banten keberatan terhadap PIK 2. Bantu kami biar konten Anda bermanfaat. Semoga kita bisa saling memberikan manfaat. Sekali lagi, pertanyakan sikap Kiai Imaduddin kenapa mereka diam. Kemudian yang kedua, pertanyakan juga rekan-rekan yang ada di FP kenapa mereka belum bersuara juga ini. Biasanya soalnya yang paling lantang menolak ketidakadilan dan kemungkaran itu biasanya mereka. Untuk pembesar-pembesar FP, kami tunggu suaranya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi nas'aluka ya Allah bijaika nabika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijaika ya Allah, bijaika ya aulia Allah, nas'aluka ya Allah bijahi nabika Mustafa. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dzabatin anta akhidhu binasiyatiha ala siratil mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni illa nafsi wa la ila ahadi min qokika tarfata aini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajjan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati taini wa qahri rijal. Hasyallah li dini, hasyallah li dunya, hasyallah liman ahamani, hasyallah liman bagwa alayya wa su' wa la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil adzim. Para jamaah semua, keadaan saat ini semakin tidak menentu. Semakin banyak orang-orang yang ngawur di dalam sikap hidupnya. Ilmu seolah-olah tidak bisa tegak berdiri. Menegakkan marwah kebenaran ilmu ibarat menegakkan benang basah. Memegang kebenaran ilmu ibarat memegang bara api. Kita semua tahu saat ini kita berjuang untuk marwah suci nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan itu saja, termasuk marwah kebangsaan yang oleh mereka yang mensifatkan diri sebagai dzurriyyah Rasulullah kebablasan mengutak-utik sejarah kebangsaan kita dengan diungkapkannya nasab kepalsuan nasab mereka oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantini. Mereka seolah-olah kebakaran jenggot. Mereka seolah-olah kehilangan akal, tidak bisa lagi mempertahankan dengan keilmuan. Maka mereka bergeser, bukan lagi mengandalkan keilmuan untuk membantah apa yang diteskisiskan di dalam tesisnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mereka juga tidak bisa membantah terhadap diskursus yang sekarang mulai berkembang, bukan hanya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, juga dari Kiai Alwi yang ahli hadis, dari Gus Jazuli, Kiai Syarif, Gus Syarif Madura, Kiai Hasan Syarif, dan masihlah Kiai banyak lagi. Mereka seolah-olah kehabisan akal, kehabisan cara untuk mempertahankan
Kalau Habib ya mempertahankan nasab mereka yang dicantolkan kepada Rasulullah SAW, faktanya mereka sudah tidak bisa mempertahankan dengan ilmu nasab yang mereka paparkan melalui beberapa tokoh-tokoh mereka, termasuk Rumel, Wafi, Idrus Romli, Gus Najih. Semua tidak ada membahas ilmu nasab secara komprehensif. Kalau toh ada, di dalamnya hanyalah fitnah-fitnah, ibarat keluarga. Sebuah keluarga membeli adiknya, membeli kakaknya, mempersaksikan adiknya, mempersaksikan kakaknya, dan itu menurut kaidah hukum kan tidak boleh. Saksi dari ahli keluarga itu tidak berlaku. Sama juga karangan-karangan yang seolah-olah membenarkan nasab kaum Ba'awi itu kan semua kitab-kitab yang dikarang oleh mereka sendiri, oleh golongan mereka sendiri. Kalau tidak mungkin dari murid-murid mereka atau kolega-kolega mereka yang mengarang kitab untuk membenarkan atas kenisbatan mereka kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan itu secara kaidah keilmuan tidak berlaku, Bung. Ya seperti di pengadilan, kita menghadirkan saksi dari keluarga kita, dari anak kita, dari kakek kita, kan tidak diperbolehkan saksi itu. Sama, kitab-kitab yang mereka bikin itu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Oleh karena itu mereka kehabisan cara dan mereka bergeser tidak lagi kepada ranah keilmuan, tapi kepada ranah narasi. Kalau sudah narasi, apa saja bisa narasikan menurut kemauan akalnya, kemauan ini nafsunya. Apalagi di dalam hatinya masih banyak nafsu-nafsu keinginan yang meski dipenuhinya, maka narasi yang muncul adalah ya narasi ngawurisme, ngototisme. Bahkan yang paling akhir bukan cuma narasi, galagasi. Apa itu galagasi? Mengadakan permainan seolah-olah benar. Bukti mereka ciptakan, bukti diciptakan, makam diciptakan, saksi diciptakan, situasi dibikin seperti sebuah sandiwara. Itu namanya galagasi. Dan orang awam melihatnya seolah-olah itu benar karena ada bukti, ada narasi, ceritanya dibikin seolah-olah benar. Seperti waktu saya membongkar makam di mana waktu itu, di Nitian kalau nggak keliru. Itu juga begitu dinarasikan. Oh, ini makamnya Habib ini, menikah dengan keturunan kerajaan ini, melahirkan anak ini, melahirkan ini. Dan itu cerita dibikin, makamnya sudah ada. Seperti itu. Di bukti itu dibuat semuanya. Ini namanya galagasi. Dan ini mulai pertama mereka membangun narasi, galagasi, sekarang persekusi. Lebih tajam lagi dari galagasi tidak mempan persekusi. Persekusi itu apa? Persekusi itu memaksakan kehendak, mungkin dengan kekerasan atau dengan lisan, dengan doktrin itu juga termasuk persekusi karena pemaksaan pemikiran terhadap orang lain untuk didoktrinkan. Itu termasuk persekusi. Nah, paling gila lagi sekarang sudah masuk ranah yang paling ngawur, yaitu pembunuhan karakter yang ngawur. Sebagaimana diutarakan oleh si pembela dulu mungkin berat, tapi mulai agak bergeser, tapi bergesernya juga tidak los. Siapa itu? Kita lagi dikagetkan ini. Saya kemarin juga sempat kaget. Ini kok Kiai Imad membahas kedua yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan nasab, perjuangan meluruskan sejarah, perjuangan kebangsaan, perjuangan menjaga marwah suci nasab Rasulullah SAW. Tiba-tiba kok saya lihat Kiai Imad itu membahas tentang fikih. Saya heran, ada apa ini? Ternyata
ada seorang yang dulu Muhyiddin dan termasuk pembela klan Ba'al, tapi agak mau bergeser ya. Siapa itu? Maisa Al-Bantani. Maisa Al-Bantani mempertanyakan sikap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap proyek PIK 2 yang ada di wilayah Tangerang, yang kebanyakan orang, terutama orang-orang yang tidak senang dengan Jokowi, nggak tahu masalahnya secara urgen, secara komprehensif. Ya pokoknya tidak setuju aja dengan adanya PIK 2 itu. Kan mereka pokoknya apa yang datang dari Jokowi, mereka pembenci Jokowi ya bilang pokoknya tidak setuju. Nggak tahu apa, nggak peduli atas bikin makosidu syariahnya, tujuan daripada dibuatnya sebuah proyek. Bagi ulama sekelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk setuju dan tidak setuju kan tidak semudah itu. Beliau mesti mempelajari urgensi dari proyek itu secara komprehensif, sebagaimana seorang ulama misalnya waktu itu dulu saat ada geger tentang Ajinomoto, karena di dalamnya ada proses untuk itu, ada enzim babi, waktu itu rame Gus Dur sampai ini. Kalau seorang ulama membuat fatwa itu kan tidak semudah itu, harus dipelajari, mendatangkan ahli-ahlinya, minta data daripada ahli, karena ulama itu, ulama fatwa itu memfatwakan berdasarkan konsep keagamaan. Sedangkan proyek-proyek atau masalah-masalah lain itu mungkin ada masalah hukum ketatanegaraan, masalah bangunan, masalah teknologi, masalah kedokteran. Ini seorang ulama mau mefatwakan tidak semudah itu, meski juga memanggil ahli-ahli ini supaya data masuk banyak baru disimpulkan gitu. Tapi karena dasar ini Muhyiddin, pemikirannya pokoknya Kiai Mat kalau diam saja berarti Kiai Mat setuju dengan trik itu yang ternyata merugikan nelayan. Itu kan pemikiran-pemikiran yang terlalu simpel, ya, terlalu simpel. Karena secara logika, ya, seperti apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pemerintah setiap bikin proyek, setiap bikin pembangunan, namanya saja pembangunan itu menjadi arah dari yang tidak baik menjadi baik. Ini namanya membangun. Dari yang menaikkan nilai utility-nya secara ekonomi, misalnya ini singkong, masih bentuk singkong, nilai jualnya rendah, maka diolah menjadi keripik. Saat menjadi keripik, singkong ini harganya naik, keripik ini. Keripik dioprok, tidak dikemas secara indah, harganya beda lagi. Kalau sudah keripik itu dikemas, dikasih merek, terus dipromosikan lagi di dalam TV, ini naik nilai utility-nya, nilai kemanfaatannya. Ini namanya pembangunan. Sama segoblok-gobloknya pemerintah, seculas-culasnya pemerintah, pasti ada alasan di dalam membangun, menentukan kebijaksanaan tentang pembangunannya. Maka kita mesti kusnudon dulu. Dengan apa dasarnya? Dasarnya membangun. Membangun itu prinsip dasarnya dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang dari sesuatu yang kurang manfaat jadi lebih bermanfaat. Itu dulu. Jangan langsung tidak setuju karena ini ada yang dikorbankan. Ya pastilah, Bung. Setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Misalnya pembangunan jalan pasti ada yang dikorbankan. Tapi bagaimana sekarang orang menikmati jalan tol dengan lancar, itu juga mengorbankan dari tanah-tanah rakyat, bahkan tanah yang sudah ada ada rumahnya digusur. Semua pembangunan itu pasti, setiap perjuangan, setiap perbaikan itu pasti ada pengorbanan. Indonesia merdeka saja, Bung, mengorbankan nyawa leluhur kita. Itulah pembangunan untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi ini si Maisa Al-Bantani ini
hanya ingin membangun framing pembunuh karakter Utsman Al-Bantani, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, agar terpojok beliau. Itu Kiai Imad. Ada proyek di Tangerang yang merugikan rakyat, Kiai Imad diam saja, padahal itu proyek Cina, malah nuduh yang enggak. Pasti mungkin itu Kiai Imad dapat duitnya lah, kasarannya kayak gitu, dari proyek itu. Itu kan narasimu. Apalagi ini Maisha Al-Bantani ini kan selama ini pembawaannya kitab seolah-olah mencerminkan seolah intelek, paling enggak orang yang mempunyai keilmuan lah. Tapi masa bersikap seperti itu? Maka Anda akan ibaratnya menepuk air di dulang, terpercik kepada muka sendiri. Itu Maisha Al-Bantani. Dan ini sudah dijawab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan saya agak kaget kemarin. Ini kok ada, kami buka-buka video, ini ada Kiai Imad membahas Fik 2. Ternyata ini ada orang yang mendahulunya, si Maisha Al-Bantani ini membuat narasi seolah-olah Kiai Imad tidak peduli dengan suasana Banten, padahal dia dengan nasab orang lain peduli kepada warganya sendiri, daerahnya sendiri tidak peduli, seolah-olah seperti itu. Gampangannya ingin bunuh karakternya Kiai Haji Imad Utsman Al-Bantani. Ternyata apa yang dinarasikan oleh si Mahesa ini, sama-sama orang Banten, mungkin dia adalah persaingan atau gimana lah, itu Anda tahu sendiri. Si Mahesa, telusuri hati Anda, apa motivasi Anda melemparkan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah ingin menyudutkan, bahkan ingin menjatuhkan kredibilitas Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi yakinlah, orang bijak akan selalu mengeluarkan statement yang bijak juga. Seperti yang disampaikan beliau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini, mari kita simak bersama bagaimana pernyataan beliau, bantahan beliau terhadap tuduhan kaum Mukibul si Maisha Al-Bantani ini yang mencoba menggiring narasi menyudutkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mari kita simak bersama. Bos, itu Fik 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi namanya. Sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Baklawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Baklawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya Fik 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional Fik 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina Fik 2 katanya. Bos, itu Fik 2 itu proyeknya Baklawi, bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak.
Saya nggak ngerti pik 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini pik 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau sudah ada ilmu koma bi an ilmu bipik wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda Kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong lian mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duit tega. Muhammadiyah duitnya 300 triliun, Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih mekainen bae. Nang apa? Duitnya kaken didawir. Nah, fenomena uang ngaku putune Nabi tapi akhlaknya adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng gus-gus ki ya, anaknya kiai akhlaknya kayak kiai, tawadu, ngajine wekel,
sampai diajari ini kedudu nang abae dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri, mangan asal lana, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai negake ilmune, tetapi dudu hanya ilmu. Adoh saring wong tua niku membentuk karakter, adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin, dia akan merasa bahwa orang tua itu penting. Saudara semua, sekarang Anda semua sudah tahu bagaimana jawaban Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, terhadap tuduhan atau narasi yang dibangun oleh Mukibul Maisa Al-Bantani ini. Anda semua tahu ternyata proyek kedua itu yang nangani juga kaum Ba'lawi juga, yang seperti disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti saya katakan tadi, ternyata Anda Maisa Al-Bantani ibarat memecik air ke dulang, terpercik muka sendiri. Anda mestinya harus lebih menata diri, memperbaiki diri, tidak mengeluarkan statement-statement yang kira-kira justru akan menjatuhkan kredibilitas Anda sendiri. Marilah kita bangkit ya, sebagai sesama seorang santri, kita memperkuat ya, kita bangun rasa kita, rasa kita, nurani kita. Olah rasanya, jangan olah pikiran saja, olah rasa juga. Jangan hanya olah pikiran. Kalau olah pikirannya hasilnya seperti itu, pikiran itu akan cenderung menyelidik. Tapi kalau hati dan rasa itu yang keluar hanya bukan saudon, tapi kebijaksanaan. Karena bicaranya hanya bukan dengan akal, tapi dengan rasa. Nah, ini rasa ini yang sekarang mulai hilang di antara kita semua. Maka saya mengikuti guru kami yang di Pondok Pesantren Al-Wafa, pondok pesantren tertua di Jember, yang ingin concern di dalam masalah rasa, sampai beliau menciptakan istilah sentral muara rasa. Sekarang orang sudah kehilangan muara rasa di dalam hatinya karena terlalu mengandalkan otak ini, Bung. Otak. Padahal kita semua tahu saat manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Inna sam'a wal absara wal afida kullu ya, karena azmu mas'ulan, akan disoal. Maka mari mata kita, mulut kita, perbuatan kita, bahkan kerentek hati kita, rasa kita ini, bahkan besok yang ada di kerentek hati ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali melakukan segala sesuatu itu bukan hanya mengandalkan otak saja, tapi juga mengandalkan rasa. Bukan hanya mengandalkan penglihatan mata, panca indera, deteksi dengan panca indera, tapi juga deteksi dengan rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Salam Rahayu, salam Sumadulur, salam NKRI harga mati, salam akal waras untuk Nusantara.